Bab 17. Harga jimat bagian pertama. Melihat warrior yang mengangguk, pria besar itu tertawa. Dari matanya, dia bisa melihat sekilas bahwa warrior yang adalah murid sekte yang keluar untuk berlatih, dan warrior yang memegang sebilah pedang di tangannya, seharusnya adalah murid sekte pedang. Tentu saja dia senang jika murid sekte pedang bergabung. Pria besar itu memperkenalkan diri, adik kecil, namaku si Barbar, aku adalah pemimpin tim ini, ada 4 orang di tim kami, dan sekarang kamu bergabung, menjadi 5 orang. Warrior yang tersenyum dan mengangguk. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang pria di depannya. Si Barbar membawa warrior yang ke timnya. Anggota tim si Barbar adalah 3 pria dan 1 wanita. Si Barbar menunjuk wanita itu dengan tangan kanannya dan berkata, adik kecil, ini dia adikku, namanya Renita, pendekar hitam tingkat ke-9. Melihat ke arah yang ditujuk oleh si Barbar, warrior yang sedikit terkejut ketika melihat wanita itu. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan pakaian sedikit terbuka, tubuh bagian atasnya ditutupi dengan kulit binatang yang sangat pendek yang melilit di dadanya, dan di bawahnya dadanya, perut putih itu terbuka, dan bahkan pusarnya juga terbuka. Sedangkan untuk tubuh bagian bawah ditutupi dengan rok kulit sepanjang pinggul, memperlihatkan kaki putih mulusnya yang ramping. Di bahu kanan wanita itu, busur besi hitam tergantung secara diagonal, dan seluruh orang tampak sangat heroik. Dia mengangguk ringan pada wanita itu, lalu warrior yang menarik pandangannya, meskipun wanita itu cantik, ada baiknya untuk menghargainya. Jika dia terus melihatnya, itu akan sedikit tidak sopan. Renita mengangguk ramah kepada warrior yang tidak menunjukkan tatapan yang sama seperti orang lain. Ini membuatnya memiliki sedikit pandangan yang baik tentang warrior yang. Si Barbar menunjuk seorang pria berusia sekitar 25-26 tahun dan berkata, si hitam, pendekar hitam tingkat ke-9, menggunakan belati, dia adalah kekuatan utama tim kami. Pria bernama si hitam itu jelas tidak suka berbicara, dia hanya mengangguk pada warrior yang, lalu lanjut bermain dengan belati hitam pekat di tangannya. Si Barbar menunjuk orang terakhir dan berkata, Trino, dia juga menggunakan pedang, pendekar hitam tingkat ke-9. Di antara kita, dia yang memiliki kesempatan terbaik untuk menjadi orang kuat berbakat sejak lahir. Mendengar itu, warrior yang memandang orang terakhir berusia sekitar 20-30 tahun. Wajahnya agak tampan, tetapi wajahnya disembunyikan dengan arogansi. Warrior yang merasakan itu ketika lawan melihatnya, ada tatapan waspada yang samar-samar di matanya. Warrior yang melirik Renita sambil berpikir, lalu mengangguk dan kemudian membuang muka. Dia tidak ingin khawatir tentang masalah-masalah yang berantakan ini. Adik kecil, kamu adalah pendekar hitam tingkat berapa? Pada saat ini, Trino menatap warrior yang dan bertanya. Mendengar apa yang dikatakan Trino, beberapa orang lain juga melihat ke arah warrior yang. Warrior yang berani datang ke pegunungan puluhan ribu di usia muda seperti ini, kekuatannya seharusnya tidak lemah. Pendekar hitam tingkat ke-7. Warrior yang mengangguk dan berkata jujur. Pendekar hitam tingkat ke-7. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, semua orang terkejut, bahkan si Barbar di sampingnya juga sedikit terkejut. Menurut pemikiran mereka, warrior yang berusia semuda itu datang ke pegunungan puluhan ribu, dan dia menggunakan pedang. Pedang itu seharusnya milik murid sekte pedang. Dan murid sekte pedang keluar untuk pengalaman, setidaknya pendekar hitam tingkat ke-9 diperlukan. Kamu bukan murid sekte pedang? Trino bertanya dengan heran. Warrior yang menggelengkan kepalanya, pada saat ini dia memang tidak dianggap sebagai murid sekte pedang,
karena murid tukang tidak dianggap sebagai murid sekte pedang. Melihat warrior yang menggelengkan kepalanya, Trino mencibir, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, dan sikapnya berubah drastis, mengatakan, "Anak muda, kamu pendekar hitam tingkat ke-7, masuk ke pegunungan puluhan ribu itu mencari mati, kamu kembali saja dan berlatih selama beberapa tahun baru kembali lagi." Si barbar ragu-ragu dan berkata dengan lembut, "Adik kecil, pegunungan puluhan ribu sangat berbahaya, masuk dengan kekuatanmu yang sekarang agak berbahaya." Dia awalnya mengira warrior yang adalah murid sekte pedang, tapi tidak disangka dia telah salah mengira. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya mengikuti kalian sampai keluar dari hutan ribuan ular. Setelah keluar dari hutan ribuan ular aku akan pergi." Tidak bisa. Pada saat ini, Trino yang berada di samping berkata dengan serius, "Masing-masing dari kami adalah pendekar hitam kelas 9, dan kami memiliki metode untuk perlindungan diri ketika masuk. Jika seorang pendekar hitam tingkat ke-7 mengikuti kami, akan membebankan seluruh tim kami, jadi kembalilah ke asalmu." Trino. Renita yang berada di samping mengerutkan kening, ekspresinya tidak senang, dan berkata, "Di usianya, dia telah mencapai pendekar hitam tingkat ke-7, kekuatannya sudah sangat bagus. Kamu ketika 16-17 tahun belum mencapai pendekar hitam tingkat ke-5 kan? Mengapa kamu harus berkata seperti ini?" Dia belak-belakan, dia mengatakan apa yang sebenarnya, dan dia masih memiliki perasaan yang baik untuk warrior yang, melihat sarkasme Danidu, dia tidak bisa membiarkannya. Melihat Renita berbicara untuk warrior yang, Trino tampak sedikit murung dan berkata, "Renita, kita adalah tim, mengapa kamu membantu orang luar berbicara? Terlebih lagi, kekuatan memang rendah, masuk dengan orang seperti ini, hanya akan menghambat kita." Nadanya lugas, dan dia tidak peduli dengan warrior yang di sampingnya. Mendengar itu, si barbar dan si hitam yang berada di samping sama-sama terdiam, meskipun perkataan Trino tidak enak didengar, tapi keduanya memiliki pemikiran yang sama saat ini. Renita melirik Trino, lalu menatap warrior yang selama ini terdiam, menghela nafas pelan, dan berkata, "Adik kecil, masuk ke pegunungan puluhan ribu dengan kekuatanmu saat ini akan berbahaya. Begini saja, kamu ikuti kami dan membantu kami membersihkan medan perang. Setelah kami keluar dan menjual beberapa barang, kami akan memberimu beberapa koin emas, tapi agak sedikit, bagaimana?" Menurutnya, warrior yang datang ke pegunungan puluhan ribu di usia yang begitu muda untuk berburu monster hitam, itu pasti sangat membutuhkan uang. Jika tidak, mana mungkin dengan kekuatan pendekar hitam tingkat ke-7 datang ke pegunungan puluhan ribu. Melirik Trino sekilas, warrior yang memandang Renita yang berbicara untuknya. Melihat wanita yang baik hati ini, warrior yang memiliki kesan yang baik tentang dia, tersenyum, dan berkata, "Baik, aku akan membersihkan medan perang untuk kalian." Melihat warrior yang berjanji untuk membersihkan medan perang, penghinaan di wajah Trino menjadi lebih kuat. Dia memandang rendah orang seperti ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka benar-benar membutuhkan seseorang untuk membersihkan medan perang, memiliki seorang bawahan juga tidak buruk. Si barbar mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayo masuk, adik yang, ikuti kami di belakang, jangan lari." Sambil berkata, dia memimpin menuju hutan ribuan ular. Dalam perjalanan, Renita dan warrior yang berjalan berdampingan. Renita menoleh untuk melihat warrior yang diam, berpikir bahwa warrior yang sedang marah, dan berkata, "Pria kecil, jangan marah, Trino bukan orang jahat, kecuali berbicara masalah kekuatan, jadi kata-katanya jangan dimasukkan ke hati." Mendengar ini, warrior yang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Aku tidak memasukkan kata-katanya ke hati,
tetapi aku harus berterima kasih kepada Kak Renita. Warrior yang masih memiliki kesan yang baik untuk wanita di sampingnya ini, mengenai Trino, orang seperti ini, dia sama sekali tidak peduli, meski lawannya adalah pendekar hitam tingkat ke-9, dia tidak takut sama sekali. Baguslah jika kamu tidak marah. Renita tersenyum dan berkata, ketika kamu akan mengikuti kami nanti, harus berhati-hati dengan semuanya. Ada banyak ular di hutan ribuan, dan di pohon ada banyak ular. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan diserang. Kalian tidak berburu monster hitam di hutan ribuan ular? Tanya warrior yang penasaran. Renita menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Sebagian besar hutan ribuan ular ini adalah monster hitam yang tidak memiliki alkimia batin. Mereka tidak bernilai. Tujuan kami adalah tempat yang disebut lembah hantu serigala di luar hutan ribuan ular. Hantu serigala di tempat itu lebih berharga. Alkimia batin dan kulit hantu serigala juga sangat berharga. Kalau begitu kalian datang ke pegunungan puluhan ribu, kira-kira berapa banyak yang kalian dapatkan? Warrior yang menjadi tertarik dengan kehidupan para tentara bayaran ini. Jika beruntung, mungkin 5 atau 6 ribu koin emas. Renita menjawab, jika tidak beruntung, 1 atau 2 ribu, dan bahkan beberapa orang terbunuh. Tim kami awalnya terdiri dari 5 orang, dia terbunuh saat memburu beruang tanah di pegunungan puluhan ribu. Berbicara tentang ini, wajah cantik Renita juga sedikit sedih. Melihat wajah Renita yang murung, warrior yang mengubah topik pembicaraan dan berkata, Kak Renita, apakah kamu tahu harga jimat yang dibuat oleh Master Rune? Dia tahu sebelumnya bahwa jimat itu sangat mahal, tetapi dia tidak tahu angka kasarnya. Jimat. Mendengar dua kata ini, wajah Renita tergerak dan berkata, umumnya, yang kelas rendah sekitar 10.000 koin emas, dan yang kelas menengah sekitar 30.000 koin emas, yang bermutu tinggi pada dasarnya tak ternilai harganya dan hanya ada di beberapa lelang besar. Jika perlelangan berjalan baik, harganya akan lebih dari 100.000, dan bahkan mungkin lebih. Ratusan ribu. Mendengar angka ini, kelopak mata warrior yang melotot, dan sekarang dia akhirnya tahu mengapa Bona begitu kaya. Gadis itu memiliki begitu banyak jimat, jual saja beberapa, itu cukup untuk memberi makan orang biasa selama beberapa kehidupan. Sudah masuk ke hutan ribuan ular, kamu tetap di sisiku, jangan terlalu jauh dariku. Begitu masuk ke hutan ribuan ular, Renita menarik warrior yang ke sampingnya, wajahnya tampak serius. Bab 17. Ular bersayap 2 bagian akhir. Setelah berjalan lama di hutan ribuan ular ini, cahaya di hutan semakin gelap. Warrior yang dengan cermat melihat sekeliling, pohon-pohon kuno di sekitarnya menjulang tinggi, lurus dan tegak, cabang-cabangnya dan daun-daunnya saling bertindihan dan kedap udara. Hanya di beberapa tempat yang agak jarang, dapat terlihat beberapa sinar matahari yang menembus masuk. Selama periode ini, beberapa ular kecil kadang-kadang meluncurkan serangan mendadak pada mereka dari atas puncak pohon, tetapi tidak satu pun dari ular kecil ini yang menyebabkan masalah bagi mereka, dan mereka semua mengatasinya dengan sangat mudah. Selama periode ini, warrior yang tidak mengambil tindakan, karena Renita selalu di sampingnya sepanjang waktu, begitu ular tiba-tiba menyerang, dia akan mengatasinya sendiri. Warrior yang tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan, karena itu, warrior yang sering diejek oleh Trino. Warrior yang berjalan dengan tim ini selama beberapa jam, dan mungkin sedikit memahami kekuatan murid sekte dan kultivator biasa, dibandingkan dengan murid sekte, ada kesenjangan besar antara kultivator biasa dan murid, karena murid sekte memiliki sumber daya pelatihan. Mereka memiliki keterampilan pedang, dan memiliki senjata hitam, sedangkan kultivator biasa seperti 4 orang di depannya,
di antara mereka kecuali Trino yang senjatanya level kuning kelas rendah, sisanya tidak memiliki senjata yang berkelas, dan mereka berempat tidak memiliki keterampilan hitam yang layak sama sekali, dan kebanyakan dari mereka bertarung dengan kekerasan. Adapun ejekan dan penghinaan Trino, warrior yang sama sekali mengabaikannya, meskipun lawannya adalah pendekar hitam tingkat 9, dia tidak peduli sama sekali. Warrior yang memperkirakan, bahkan Geoduan yang terbunuh olehnya dapat mengalahkan Trino ini. Dibandingkan dengan kultivator biasa, benar-benar ada kesenjangan besar antara murid sekte. Semakin masuk ke kedalaman hutan ribuan ular, semakin banyak ular-ular kecil semacam itu di pohon. Akhirnya setiap berjalan lebih dari 10 meter, beberapa orang akan diserang oleh berbagai ular. Cuy. Renita memegang belati di tangannya dan menebas ke atas kepala warrior yang, dan seekor ular kecil tiba-tiba berubah menjadi dua bagian lalu jatuh ke tanah. Membunuh ular kecil dengan satu pisau, Renita menepuk kepala warrior yang, dan berkata, "Bukankah sudah kukatakan, haruskah tetap di belakangku?" Meskipun ular kecil ini bukan kelas tinggi, tapi semua sangat beracun. Jika digigit, itu sangat merepotkan. Mendengar itu, warrior yang menyentuh hidungnya, merasa sedikit lucu. Dia hanya berdiri dan membiarkan ular kecil itu menggigitnya, tapi ular kecil itu tidak bisa menggigitnya. Namun warrior yang masih sedikit tersentuh oleh kekhawatiran wanita itu, sejak mereka bertemu, wanita di depannya telah menjaganya berkali-kali, yang membuatnya merasa sedikit tersentuh. Bro. Pada saat ini, seekor ular sanca besar dengan dua sayap tiba-tiba mendarat tidak jauh di depan kelima orang itu. Ukuran ular sanca besar itu lebih besar dari raja ular raksasa yang dibunuh oleh warrior yang, ular itu besar dan gelap, dengan potongan sisik yang mirip dengan besi hitam di tubuhnya, dan ular sanca besar itu juga memiliki sepasang sayap hitam legam. Ular sanca besar ini tidak menyerang warrior yang dan yang lainnya, tetapi berhenti di tengah jalan yang akan dilalui mereka. Pupil ganda besar itu tidak menatap siapapun, dengan cahaya ganas yang meluap. Ini adalah ular bersayap dua monster hitam tingkat 8, harap berhati-hati. Melihat kemunculan tiba-tiba ular bersayap dua ini, energi hitam di kepala si barbar melonjak, wajahnya menjadi serius, dan dia segera memperingatkan. Pada saat yang sama, Trino dan pria bernama si hitam juga dengan cepat bergerak beberapa kaki ke kiri dan ke kanan. Ekspresi mereka terlihat waspada terhadap ular bersayap dua yang menghentikan mereka. Renita di samping warrior yang juga dengan cepat mengeluarkan busurnya, mengambil panah besi hitam, dan membidik ular bersayap dua di kejauhan. Si barbar, bunuh saja. Alkimia batin ular bersayap dua ini bisa dijual setidaknya 5.000 koin emas, dan kulit ular sanca, 1.000 koin emas, bagaimana? Saat ini, Trino tampak serius dan matanya terlintas cahaya serakah, dan bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar itu, cahaya serakah melintas di mata si barbar, dia ragu-ragu, lalu mengangguk, dan berkata, "Kami bertiga akan mengepung dan membunuh dari 3 sisi. Renita dengan bantuan busur dan anak panah, bunuh dia." Setelah itu, si barbar, si hitam dan Trino langsung menyerbu ke arah ular bersayap dua yang menjadi incaran mereka. Renita yang berada di samping warrior yang menatap ular bersayap dua, panah di tangannya tidak menembak, dia sedang menunggu kesempatan yang fatal. Jika tidak, panahnya tidak akan bisa mematahkan semua pertahanan monster hitam. Sasaran keempat orang itu awalnya adalah monster hitam tingkat 6 atau 7, karena mereka bisa mengatasi monster hitam level ini, sedangkan monster hitam tingkat 8 biasanya ketika melihatnya mereka akan langsung mundur, karena pertahanan tingkat 8 terlalu kuat, dan sering berkelompok. Tapi sekarang ada monster hitam tingkat 8 yang sendirian, beberapa orang tergoda.
Melihat beberapa orang bergegas masuk, ular bersayap dua itu jelas menjadi sedikit marah. Di antara matanya, cahaya yang ganas meluap, dua sayap besar menghantam tanah, dan angin kencang tiba-tiba melesat, menuju ke arah si barbar dan lainnya. Ketika angin kencang melesat, mereka bertiga terkejut, dan memberi energi hitam mereka untuk dituangkan ke senjata mereka, kemudian mereka menebas melawan angin kencang. Tak lama kemudian, mereka bertiga menerobos angin kencang dan mendekati ular bersayap dua. Mereka bertiga jelas sangat berpengalaman, dan dengan santai melawan ular bersayap dua ini, mereka terus menghindari ekor ular bersayap dua dan cairan yang disemprotkan dari mulutnya. Terlebih lagi, setiap kali ular bersayap dua menerkam salah satu dari ketiganya, panah yang bercampur dengan energi hitam akan mengaum, menyebabkan ular bersayap dua itu menghentikan serangannya. Untuk sesaat, mereka berempat dan ular bersayap dua itu saling bertarung. Menyaksikan mereka bertarung di lapangan, warrior yang diam-diam menggelengkan kepalanya. Mereka bekerja sama dengan baik, tetapi efektivitas tempurnya sangat rendah. Ketiganya berkeliaran dan melawan ular bersayap dua. Mereka tampaknya lebih unggul, tetapi tidak menyebabkan luka pada ular bersayap dua sama sekali. Dan jika ular bersayap dua itu menyerang seseorang, orang itu akan terluka serius bahkan jika dia tidak mati. Begitu salah satu dari mereka terluka, dua lainnya akan dalam bahaya. Setelah membandingkan ketiga orang ini, warrior yang menyadari betapa hebatnya dia saat membunuh monster hitam saat itu, karena dia menggunakan tinjunya untuk menghancurkan pertahanan monster hitam. Tidak, pertahanan ular bersayap dua ini terlalu kuat, kita bertiga tidak bisa melawannya. Melihat percikan pedang panjangnya pada ular bersayap dua, Trino berkedip beberapa kali, berpikir dalam hatinya. Bukan hanya dia yang memiliki pemikiran ini, tetapi bahkan si hitam dan si barbar di sampingnya juga memiliki pemikiran ini. Awalnya, mereka berpikir bahwa kekuatan mereka berempat bisa mengatasi monster hitam tingkat 8, tapi sekarang menyadari bahwa mereka berempat bahkan tidak dapat mematahkan pertahanan ular bersayap dua. Sepertinya semangkuk nasi tentara bayaran ini susah didapat. Melihat beberapa orang berjuang keras di lapangan, warrior yang berbisik, tepat ketika dia siap untuk melangkah maju untuk membantu, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Dia melihat bahwa ketika Trino, yang awalnya diberikan tanggung jawab oleh si barbar untuk menyerang dari sisi kanan, tiba-tiba mundur ke belakang. Trino mundur dengan sangat cepat, dan hampir keluar dari pertempuran dalam sekejap mata, kemudian berbalik dan melompat beberapa kali sebelum menghilang ke dalam hutan. Tidak tahu malu. Melihat Trino tiba-tiba pergi, tiga orang di lapangan tiba-tiba menjadi marah. Pipi indah Renita memerah karena marah, dan dia menembakkan panah ke Trino, tetapi melihat ular bersayap dua menyerang si barbar dengan ganas, saat ini dia hanya bisa melepaskan pemikiran ini, dan menembak ular bersayap dua dengan cepat dengan satu panah demi satu panah. Melihat Trino yang melarikan diri, warrior yang menggelengkan kepalanya diam-diam, awalnya, dia pikir lawannya hanya sedikit sombong, tetapi dia tidak menyangka lawannya begitu rakus akan hidup dan takut mati, jadi dia langsung meninggalkan rekan satu timnya untuk melarikan diri. Kepergian Trino yang tiba-tiba, tidak ada penahanan samping, tekanan si barbar dan si hitam di samping tiba-tiba meningkat berlipat ganda, tetapi keduanya tidak mundur dulu, karena jika satu orang lagi pergi, maka yang tersisa pasti akan mati. Warrior yang, cepat kamu pergi. Pada saat ini, Renita menoleh dan berteriak keras pada warrior yang, dan kemudian berbalik untuk menarik tali busur. Satu panah panjang melesat ke arah ular bersayap dua. Dia tidak boleh pergi, jika dia pergi tidak ada yang bisa menahannya, dan si barbar dan si hitam pasti akan mati. Mendengar kata-kata Renita, hati warrior yang tersentuh saat ini, wanita di depannya masih memikirkan dirinya.
Dia mengencangkan pedang besi hitam di tangannya. Ketika dia akan menyerang, tiba-tiba terjadi perubahan. Dia melihat anak panah dari Renita dengan suara menderu, dan langsung menancap tepat di mata kanan ular bersayap dua itu. Sis. Rasa sakit yang hebat membuat ular bersayap dua itu menjadi gila dalam sekejap. Tubuh besar itu berayun liar di tanah. Si barbar dan si hitam yang tidak berada di sisi ular itu lagi. Tiba-tiba ular itu mengipasi dua sayap besarnya, membawa angin kencang yang sangat besar, bergegas menuju Renita yang masih menembak dengan busur. Melihat ular bersayap dua bergegas maju seketika, wajah Renita menjadi pucat. Ular bersayap dua itu secepat kilat, hanya butuh beberapa tarikan napas sebelum dia datang ke wajah Renita. Dan kemudian mulut ular besar itu terbuka lebar, mulut bagian atas dan bawahnya sedikit berdarah, menuju wajah pucat Renita. Tidak. Melihat ular bersayap dua itu menggigit ke arah Renita, si barbar di samping merasa ngeri, berteriak histeris, lalu bergegas menuju ular bersayap dua itu dengan panik. Bersambung.